Nah, nah, pada jaringan otot itu kita perlu mengetahui ada tiga jenis jaringan otot di tubuh manusia. Ada otot rangka, ada otot jantung, ada otot polos. Nah, teman-teman ingat ya nama latinnya. Kalau otot rangka itu tectus muscularis striatus skeletal. Jaringan otot lurik skeletal gitu. Terus ada otot jantung. Nah, otot jantung itu namanya tectus muscularis striatus cardiacus. Jaringan otot lurik jantung. Nah, yang ketiga itu ada otot polos. Ada nama latinnya tectus muscularis levis. Jaringan otot polos. Terus kalau pada tulang itu kita lihat ada jenis tulang dan ada pembentukan tulang. Kalau jenis tulang itu ada tulang keras, ada tulang rawan. Nah, di tulang keras sendiri itu terbagi lagi ada tulang kompak, ada tulang sponyosa. Kalau tulang rawan itu ada tiga lagi nanti. Terus kalau pembentukan tulang itu ada osifikasi endokondral, ada intramembranous ya. Yang pertama kita bahas dulu perbedaan tiga jenis otot. Nah, jadi otot itu ada tiga, ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Nah, pertama otot rangka. Nah, otot rangka itu ciri-cirinya dia eh, bentuknya silinder tanpa cabang. Terus intinya itu multinukleus di perifer. Maksudnya dia tuh intinya banyak dan ada di tepi. Oke. Terus dia bekerja secara sadar atau volunteer. Nah, yang yang ini ada yang gelap, ada yang terang itu adalah lurik atau striatus, strianya. Nah, kenapa bisa terbentuk stria tersebut? Itu disebabkan adanya sarkomer. Ada filamen tebal, ada filamen tipis, ada pita A, ada pita I. Nah, sarkomer itu apa? Sarkomer itu adalah unit kontraktil pada otot. Oke. Ya, sarkomer itu adanya di miofibril, di mana miofibril itu ada pada sel otot. Nah, kita bahas satu sarkomer itu dia antara garis Z dan Z lainnya, gitu. Oke. Nah, dari garis Z ini ke garis Z ini itu adalah satu sarkomer. Di mana sarkomer itu terdiri dari dua filamen. Ada filamen tipis, ada filamen tebal. Filamen tipis itu adalah protein aktin yang ini. Ini filamen tipis. Ada filamen tebal. Filamen tebal itu yang ini, dia disusun oleh protein miosin. Nah, dari kedua filamen ini dia akan tersusun. Nah, tersusun membentuk yang namanya pita I dan pita A. Pita I itu untuk pita terang, pita A pita gelap. Pita I dia hanya tersusun oleh si protein aktin atau filamen tipis. Sedangkan pita A yang lebih gelap itu tersusun atas semua protein miosin dan sebagian protein aktin. Maksudnya gimana? Jadi di pita A yang ini, pita A, nah dia tersusun oleh yang namanya protein miosin, yang ini semua protein miosin dan sebagian protein aktin gitu. Oke. Nah, sehingga terbentuklah pita I yang ini lebih terang. Nah, yang di tengah-tengah ini lebih gelap, pita A. Nah, yang kayak pegas ini itu namanya protein titin yang menghubungkan antara miosin dan garis Z. Oke. Terus kita temukan di mana di setiap otot yang menempel pada tulang. Tuh. Apa aja kayak otot bicep, otot tricep, otot apa ya, pektoral gitu. Terus oh ya, ya lanjut otot jantung. Otot jantung ini juga memiliki status, memiliki lurik yang ini. Jadi konsepnya juga sama seperti ini. Tapi bedanya bentuk selnya itu beda. Dia silinder tapi dia bercabang. Tadi kan kalau di otot orang kan dia silinder tapi nggak bercabang kan. Kalau otot jantung dia bercabang. Nah, terus intinya itu ada di tengah, oke? Dan intinya itu dua. Tuh. Tadi kan kalau otot rangka multinukleus dan di perifer, sedangkan di otot jantung dia uh, binukleus dan di tengah. Nah,
Struktur yang khas pada otot jantung itu ada namanya diskus intercalaris yang ini, yang hitam-hitam ini, yang lebih pekat. Nah, dia menghubungkan antar sel otot jantung untuk mempercepat hantaran listrik jantung gitu. Nah, berbeda dengan otot rangka tadi kan kerjanya secara volunteer atau sadar, sedangkan otot jantung itu kerjanya involunteer atau tidak sadar. Eh, oh ya, lokasinya ada pastinya di organ jantung dan pembuluh darah besar. Nah, yang ketiga itu ada otot polos. Otot polos dia nggak ada lurik, makanya dia disebut otot polos. Terus bentuk selnya itu dia fusiform atau menggelondong. Nah, gitu. Nah, terus dia memiliki nukleus satu di tengah. Oke. Oh ya, dia kerjanya involunteer dan bisa kita temukan di saluran pencernaan, saluran pernapasan, organ-organ berongga. Itu pasti ada otot polos. Nah, itu tiga jenis otot kita. Nah, terus kita bahas yang ada di preparat. Nah, ini gambar di Vior. Nah, teman-teman perlu bedakan yang mana potongan longitudinal, mana potongan transversal. Yang ini adalah potongan longitudinal. Yang bawah itu potongan transversal. Nah, sama kayak eh, saraf tadi, otot juga dilapisi oleh jaringan ikat. Tadi kan saraf ada endoneurium, perineurium, epineurium. Otot juga gitu. Nah, jadi satu serat otot itu dilapisi oleh yang namanya endoneurium. Gabungan serat otot akan membentuk fasciculus, fasciculus otot. Nah, ini ada dua fasciculus. Nah, satu fasciculus itu dilapisi oleh yang nama perimysium. Oke, tadi satu serat otot dilapisi oleh endomysium, sedangkan satu fasciculus dilapisi oleh perimysium. Nah, fasciculus-fasciculus tadi, gabungan dari fasciculus ini itu dilapisi oleh epimysium. Oke, konsepnya sama kayak saraf tadi. Nah, ini preparat di labor. Ini adalah potongan otot rangka potongan transversal. Oh, ini potongan longitudinal. Nah, ini tiap satu kecil-kecil ini dia dilapisi oleh endomysium. Tapi satu fasciculus ini dilapisi oleh perimysium. Gabungan dari fasciculus ini nggak bisa gitulah. Nah, itu epimysium. Nah, di sini kalau yang ini teman-teman cukup ketahui aja kalau ini potongan longitudinal karena ini nggak bisa diidentifikasi juga. Kita lanjut ke otot jantung. Nah, otot jantung sama kayak tadi, ini potongan longitudinal, ini potongan transversal. Dia juga ada endomysium, ada perimysium, ada epimysium. Nah, ini potongan longitudinal. Nah, kita perlu tahu di sini diskus intercalaris, tapi di sini nggak jelas ya. Yang mana diskus kayak ini, yang hitam-hitam tuh. Diskus intercalaris. Terus jaringan otot ini potongan longitudinal, ini transversal. Konsep pembungkus jaringan ikatnya juga sama kayak tadi. Terus ini potongan longitudinal. Nah, kita lanjut ke tulang. Jadi tulang itu ada dua tadi kan, ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, pertama kita bahas dulu tulang rawan. Nah, tulang rawan ini merupakan jaringan ikat yang berkembang dari si sel mesenkim, di mana dia terdiri dari dua jenis sel utama, ada yang namanya kondrosit, ada yang namanya kondroblas. Nah, tulang rawan itu ada namanya perikondrium di tepinya. Nah, perikondrium itu di situ ada yang namanya sel kondrogenik yang nantinya akan berproliferasi menjadi kondroblas. Istilahnya kayak sel induknya. Nah, ada tiga jenis tulang rawan pada tubuh kita. Ada yang namanya tulang rawan hialin atau kartilago hialin, ada kartilago elastik, ada kartilago fibrokartilago. Nah, yang pertama itu kartilago hialin. Di sini uh, ciri-cirinya kartilago hialin itu adalah kartilago yang paling banyak kita temukan pada tubuh kita. Nah, pada orang dewasa, kartilago hialin itu akan bermodifikasi dan mengalami klasifikasi menjadi yang namanya tulang keras melalui proses osifikasi endokondral. Contohnya di mana di tulang femur, tulang meros itu terjadi yang namanya osifikasi endokondral. Nah, terus
Oh ya, lokasinya. Lokasinya kita bisa temukan di hidung, sela iga, terus di laring, di bronkus dan trakea, di saluran pernapasan, pokoknya. Terus di sini juga mengandung yang namanya serat kolagen tipe 2. Nah, ini. Jadi tadi yang maksud perikondrium itu yang di bagian tepi. Nah, itu perikondrium. Di situ ada yang namanya sel kondrogenik yang menghasilkan kondroblas. Kondroblas nanti akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi kondrosit. Jadi dia tuh kayak makin ke tengah, makin matur. Dari sel induk kondrogenik yang ada di tepi, dia berproliferasi menjadi kondroblast, itu dia bergerak ke dalam. Nah, di sini kondroblast. Nah, kondroblast akan berproliferasi menjadi kondrosit, lebih ke dalam lagi. Nah, di tengah ini kondrosit. Nah, nah ini namanya lakuna. Lakuna di dalamnya ada kondrosit. Jadi saat kondroblast itu berproliferasi, dia sebenarnya ada lakuna. Nah, saat dia berubah jadi kondrosit, nah kondrosit ini akan terperangkap di dalam lakuna. Ya, kondrosit. Kecil-kecil nih. Oke, lanjut ke kartilago elastik. Nah, pastinya di sini terdapat banyak serat elastik. Nah, sehingga dia tuh lebih lentur. Kayak kita temukan pada tulang elastis di telinga luar. Terus di epiglotis, di apa lagi ya? Oh ya, tuba auditori. Terus itu aja sih. Konsepnya sama di tepinya itu ada perikondrium, nanti ada sel kondrogenik membentuk kondroblast dan membentuk kondrosit. Jadi perkembangannya pertumbuhannya itu dari luar ke dalam, makin ke dalam makin matur. Pokoknya kondrosit itu adalah bentuk kondroblast yang matur gitu. Terus ada fibrokartilago. Nah, fibrokartilago ini dia beda dengan tulang rawan lainnya. Beda dengan tulang rawan hyaline, beda dengan tulang rawan elastik. Fibrokartilago ini dia tidak memiliki em, perikondrium. Nah, jadi pertumbuhan tulangnya itu dari dalam keluar. Gitu. Kita bisa temukan dia di diskus intervertebralis dan di simesis pubis. Nah, serat kolagennya yang utama itu serat kolagen tipe 1. Beda dengan hialin tadi kan kolagen tipe 2. Kalau di fibrokartilago itu kolagen tipe 1. Maaf. Terus oh ya, dia fungsinya untuk itu menahan kekuatan tegangan dan tekanan. Jadi dia lebih kuat. Nah, terus kita masuk ke tulang keras. Tulang keras itu ada dua, ada tulang kempak, Tectus osseus compactus, ada satu lagi sebenarnya tulang spongiosa atau Tectus compactus spongiosus. Nah, em, nah pada satu tulang keras itu pasti ada bagian kompak dan ada bagian spongiosusnya. Misalnya teman-teman belah kan ada tulang femur. Nah, belah transversal. Nah, kan kalau dilihat dari atas tampak begini kan. Nah, pada bagian tengah itu bagian spongiosa, sedangkan bagian tepi yang ini itu bagian kompak. Nah, kita ambil lagi pada bagian kompak itu. Nah, nanti eh nah ini ada yang namanya pada bagian tepi yang ini itu namanya lamella circumferential luar yang ini. Sedangkan bagian dalam yang langsung berhubungan dengan spongiosa yang ini itu lamella circumferential dalam. Oke. Nah, di antara lamela ini ada beberapa sistem Haffers. Apa itu sistem Haffers? Nah, sistem Haffers itu sistem yang membentuk si tulang keras ini, yang bulat-bulat ini. Satu bulat itu satu sistem Haffers. Ya. Nah, di satu sistem Haffers itu kita akan temukan yang namanya yang tengah yang hitam itu namanya kanalis centralis. Dia tempat lewatnya pembuluh darah dan saraf. Nah, satu kanalis centralis itu akan dilapisi oleh yang namanya lamela konsentris. Nah, ini prinsipnya sama kayak korpus Pacini kemarin. Oke, ingat aja. Pokoknya di tengahnya itu kanalis centralis. Terus dia dikelilingi oleh lamela konsentrik. Nah, lamela konsentriknya itu berlapis-lapis ya, teman-teman. Nah, kayak ini.
Ini kanalis centralis. Nah, ini lamella concentris. Nah, pada satu lamella concentris itu akan terdiri dari beberapa lakuna. Apa itu lakuna? Nah, lakuna itu kayak tadi tempat terletaknya si sel tulang. Apa sel tulang di sini? Yaitu osteosit. Tadi kan kalau pada tulang rawan itu ada kondrosit di dalam lakuna. Kondrosit di dalam lakuna. Nah, kalau ini dia osteosit di dalam lakuna. Jadi ini lakuna di dalamnya terdapat sel osteosit. Nah, teman-teman bisa lihat kan ada penjuluran kayak ini di lakunanya. Nah, itu namanya kanalikuli. Sehingga dia menghubungkan antar satu lamela dan satu lakuna dengan lakuna lainnya. Nah, di sini akan dimungkinkan terjadi proses pertukaran ion dan nutrisi gitu. Nah, terus bentar. Nah, ini kan ada satu sistem Haffaz. Bentar. Oh ya, ini sistem Haffaz, ini sistem Haffaz. Nah, ada lakuna yang di luar dari sistem Haffaz itu namanya lamella interstitium. Oke? Nah, yang di luar-luar itu lamella interstitium. Oh ya, nah anastomosis dari kanalis centralis yang ini beranastomosis, nah itu namanya kanalis Volkmann. Kanalis Volkmann. Oke, anastomosis antar kanalis centralis. Oke. Nah, ini yang terakhir, proses pembentukan tulang. Ada osifikasi endokondral, ada osifikasi intramembranacea. Nah, yang pertama osifikasi endokondral. Nah, osifikasi endokondral itu proses pembentukan tulang yang dimulai dari pembentukan tulang rawan hialin terlebih dahulu. Nah, dia dibagi menjadi 4 zona atau 4 fase. Nah, zona yang pertama itu zona kartilago cadangan, cadangan tulang rawan. Ini. Nah, pada zona ini itu kondrositnya masih eh, tersebar tersebar baik tersebar tunggal maupun tersebar secara berkelompok. Nah, pada zona kedua itu ada namanya zona proliferasi dari kondrosit. Nah, zona proliferasi kondrosit ini di sini kondrosit yang tadinya pada zona kartilago cadangan secara vertikal. Nah, tadi kan di sini kita lihat kan kayak acak itu kan. Jadi makin ke bawah, makin ke zona proliferasi, dia akan mulai tersusun. Ya. Terus yang ketiga ada zona hipertrofi kondrosit. Nah, pada zona ini kondrositnya itu mulai membesar hipertrofi dan makin tersusun vertikal. Kenapa dia hipertrofi? Karena dia ada penimbunan dari glikogen dan lipid. Gitu. Yang keempat yang terakhir itu ada zona osifikasi di mana matriksnya mengalami kalsifikasi apa atau matriksnya itu mengeras gitu, mengalami kalsifikasi lah intinya. Hmm. Oh ya, yang terus kita bisa temukan osifikasi endokondral ini pada tulang panjang dan tulang pendek. Tulang panjang misalnya kayak femur, humerus, ulna, radial gitu. Nah, yang kedua ada osifikasi intramembranacea. Nah, kalau osifikasi intramembranacea itu pembentukan tulang yang tanpa didahului oleh pembentukan tulang rawan terlebih dahulu. Kalau endokondral tadi kan dia harus membentuk tulang rawan dulu kan, membentuk tulang rawan hialin. Nah, kalau intramembranacea itu langsung dari mesenkim akan terbentuk tulang, akan terbentuk sel osteosit gitu. Contohnya pada tulang-tulang pipih kayak tulang maxillaris, mandibula, tulang apa ya scapula. Nah, itu dibentuk melalui proses osifikasi intramembranacea. Intramembranacea. Tuh. Oh ya, satu lagi. Tadi kan kalau di tulang rawan kan nama selnya itu ada
kondrosit sama kondroblast. Nah, kalau di tulang keras itu ada 4 sel lagi. Ntar, Bang lupa tadi. Nah, ada 4 sel pada tulang keras. Yang pertama itu ada sel osteo osteoprogenitor. Nah, sama kayak sel kondrogenik tadi, sel osteoprogenitor progenitor ini ada dia tuh merupakan sel induk kayak gitu. Sel induk yang akan membentuk si osteoblast. Dia ada di periosteon. Nah, jadi dia si osteoprogenitor ini dia akan aktif berproliferasi dan aktif membelah dan akan berdiferensiasi menjadi si osteoblast. Terus yang kedua ada tadi osteoblast. Nah, osteoblast ini merupakan uh, sel yang nantinya akan menghasilkan materi-materi matriks tulang gitu. Terus dia akan terus berdiferensiasi menjadi si osteosit. Nah, osteosit adalah yang ketiga itu ada sel osteosit. Nah, osteosit ini osteoblast. Osteosit itu ada di dalam lakuna. Oke. Terus yang keempat ada osteoklas. Nah, kalau osteoklas itu merupakan dia tuh kayak sel makrofagnya pada tulang. Ya, makrofag. Terus dia multinukleus dan kita akan temukan di sel osteoklas ini kita temukan di lakuna house shape. Lakuna house shape. Fungsinya dia akan berfungsi sebagai resorpsi atau rekonstruksi atau remodeling pada tulang. Oke. Udah selesai, ada yang mau ditanya nggak? Bang, tadi tuh urutannya yang pertama osteo apa? Progenitor. Selnya kan? Iya bang, kalau yang terakhir itu bang yang setelah osteosit, Osteoklas. osteoklas. Oke bang, makasih bang. Kelas. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Hmm. Kalau nggak ada, aku yang nanya. Bentar. Hmm. Hmm. Cahaya ada nggak? Iya bang, Hmm. Aku mau nanya. Em, Satu serat otot dibungkus oleh jaringan ikat apa? dibungkus oleh jaringan ikat bang, Apa? bungkus oleh jaringan ikat. Ya, apa nama jaringan ikatnya? Ya, bentar bang. Tadi kan ada 3. Endomisium, perimisium, epimisium. Kalau satu satu serat otot itu yang bungkus apa? Ah, Pak endo, peri, atau epi? tepuk. Ya, apa tadi? Satu serat otot. Ada yang bisa jawab nggak? Epimisium bang. Nggak. Endomisium. Hmm. Endomisium. Kan, ntar. Jadi satu serat otot itu dilapisi oleh yang namanya endomisium, yang paling dalam, endomisium. Gabungan dari serat otot itu akan membentuk satu fasciculus otot. Nah, dia ada berarti di tengah-tengah kan, satu fasciculus otot. Namanya jaringan ikatnya namanya perimisium. Nah, gabungan dari fasciculus-fasciculus itu dibungkus lagi paling luar, namanya epimisium.
Jadi kalau satu sel otot itu endomisium. Oke, masih bingung nggak? Kalau yang permisium gimana Bang? Perimisium itu membungkus satu vasikulus otot. Perimisium itu membungkus satu vasikulus otot. Nah, dalam satu vasikulus itu terdapat beberapa serat otot. Nah, satu serat otot itu dibungkus oleh endomisium yang paling dalam. Nah, gabungan dari vasikulus itu dibungkus lagi oleh epimisium. Paham nggak? Masih bingung nggak? Berarti dia pertama yang dari paling dalam itu yang endomisium itu Bang ya. Terus Ya. keluar-keluarnya lagi tuh yang terakhir epimisium. Heeh. Oke, Kalau oke ditanya Bang. kalau ditanya satu serat otot itu yang membungkus apa? Endomisium. Kalau satu vasikulus, kalau Perimisium. oh ya, vasikulus otot dibungkus oleh perimisium. Kalau beberapa vasikulus dibungkus oleh siapa? Epimisium. Farah ada nggak? Farah Ya, Bang. ada. Oke. Tadi kan abang ada jelasin tentang CSS, cairan cerebrospinal. Yang memproduksinya siapa? Bentar Bang, motor lewat. Boleh diulang Bang? Yang memproduksi cairan cerebrospinal. Apa plexus Ya, plexus. plexus koroid. Ya, plexus choroideus. Oke. Hmm. Yang A ini siapa ya? Saya Bang Alif, Bang Alif. Oh, Alif. Nah, Alif coba sebutkan empat macam sel neuroglia. Macam sel apa Bang? Sel neuroglia. Kan tadi ada empat jenis sel neuroglia. Coba sebutin empat itu. Salah satunya itu astrosit. Nah, tiga lagi apa? Yang mikroglia itu Bang, mikroglia, Hmm? oligodendrosit sama epidem Bang. Ya, sel ependym. Iya. Ya. Jadi ada astrosit, mikroglia, oligodendrosit, dan sel ependym. Yang paling kecil siapa? Astrosit ya Bang. Enggak. Astrosit paling besar. Oh, berarti yang ependem. Enggak. Hah? Mikroglia. Mana, Bang? Enggak aja mikro. Oke. Oh iya, mikroglia ya Bang. Oke Bang. Nah, Baik ada nggak? Baik, Haki. Halo Bang, Coba, coba halo. sebutin, ya halo. Coba sebutin ciri-ciri oligodendrosit. Bukan ciri-ciri oligodendrosit Bang. Ya, Eh, ciri-ciri. dia yang ngebentuk selubung mielin di SSP Bang ya. Ya, betul. Terus Lagi? dia itu bentuknya bulat atau bentuknya bulat atau oval terus bentuk selnya kecil Bang. Ya, dia lebih kecil dari astrosit. Dia itu nggak banyak proses nggak? Eh Banyak ya. nggak banyak Bang. Tapi lebih Ba- banyakan oligo atau astrosit Bang? Prosesus banyak oligo. Ya, oligo. Kalau astrosit itu dia juga ada prosesus. Kalau astrosit itu dia lebih kayak bintang gitu. Bentar. Di Divior. Coba lihat Divior. Bentar ya.
di viewer nggak ada ya? Nanti nanti ya Bang kirim ya gambarnya di grup. Nggak ketemu sih Bang. Tuh. Nah, Ya nggak ada. Cuman oh ya. Oke. Pokoknya di oligodendrosit itu dia juga banyak itu, banyak proses. Tapi lebih banyak dari astrosit abang lupa. Nanti bang cari lagi ya. Pokoknya kalau astrosit itu ciri-cirinya pasti dia dia tuh bentuk bintang gitu. Tapi kalau di oligodendrosit itu ingat aja ciri-cirinya itu dia lebih kecil dari astrosit pasti. Terus dia tuh banyak proses dan fungsinya, ingat fungsinya untuk membentuk sabung milin di SSP. Oke. mau Terus nanya Bang, ya apa? berarti dia bentuknya bentuknya bintang atau kayak bulat gitu Bang? Soalnya nggak terlalu nampak. Bang cari gambarnya dulu ya. Bentar. Boleh Bang. Oligodendrosit. Lihat di grup aja ya, itu gambarnya. Oligodendrosit itu dia apa prosesnya itu lebih banyak kayaknya. Jadi bentuknya tuh kayak berduri gitu ya Bang, atau tetap Ya, kayak bintang gitu? dia nempel ke apa sabung milinnya langsung. Oh, jadi kalau misalnya ditanya bentuknya apa Bang? Nanti oligodendrosit itu jawab aja prosesnya banyak. Dia lebih kecil dari apa sih namanya astrosit. Terus membentuk apa sabung milin di SSP. Hubungan Indonesia. Ya, Oke Bang. juga itu yang penting. Ini itu kan di apa buku penuntun kan agak rancu tuh sitoplasma penjualan sitoplasmanya sedikit tapi prosesnya banyak. Setahu abang kan kalau penjualan sitoplasma itu sama-sama proses terus. Nanti abang konfirmasi lagi ya. Bang, Ada yang mau tanya lagi nggak? Bang, kita mau nanyain Flexus choroideus itu lah, Bang. Kenapa? Masih apa? Masih kurang ini. Boleh dua nggak, Bang? Em, Plexus choroideus ya. Nah tadi kan ada yang namanya CSS. CSS itu diproduksi oleh plexus choroideus. Di mana letak plexus choroideus itu? Letaknya di ventricle lateral 3 dan 4 pada otak. Kalau plexusnya nanti teman-teman belajar di anatomi. Ya, itu aja sih. Apanya Oke. yang mau ditanyain apa? Apanya? Nggak masalah, ya letaknya tadi tuh, Bang. Si Flexus choroideus tadi lupa di mana. Plexus itu di apa ventricle lateral. Ventricle lateral itu ventricle 1 dan ventricle 2. Terus ada ventricle 3, ada ventricle 4. Jadi ada 4 ventricle. Ventricle 1, 2, 3, 4. Di situ. Oke, makasih, Bang. Oke. Em, coba Aziz. Aziz ada nggak? Aziz. Izin bang, ada bang, tapi masih di jalan bang. Dari praktik tadi belum sampai ke kosan. Oke. Eh, eh, nyalain aja dah. Iya Em, bang.
Ono bang. Naura aja deh. Naura ada nggak? Ada bang. Oke. Coba sebutkan, bentar. Ciri-ciri lah, ciri-ciri dari ganglia spinalis. Apa bang? Ciri-ciri ganglia spinalis. Lokasinya bang? Apa jenisnya? Ciri-ciri, ciri-ciri. Kan tadi ada ganglia spinalis, ada ganglia simpatis. Hmm, Nah, sebutkan ciri-ciri spinalis, ganglia spinalis. Salah satunya itu neuronnya unipolar. Nah, selain itu apa? sensorik. Ya, sensorik. Terus Terus ada prosesusnya. kita inti selnya ada prosesus. Ada tonjolannya. Enggak, kalau ada prosesus itu simpatis. Oh lupa bang. Nah, sel satelitnya gimana? Banyak nggak? Banyak atau Apa dikit? ini? Sel satelit. Banyak. Oke. Ya, boleh lah. Terus ingat ya, jadi ciri-ciri dari ganglia spinalis itu dia neuronnya unipolar. Terus sebagian besar intinya di tengah, inti di tengah. Terus sel satelit banyak, tidak ada penjuluran sel atau tidak ada prosesus. Tuh, ingat ya. Terus eh, coba siapa lagi ya? Saya udah Zia, Zia, Azizia, Zia, dia ada kan? Ya bang. Nah, coba sebutkan contoh tulang yang mengalami osifikasi intramembranacea. Intramembranos